Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah Allah itu satu dan Allah itu adalah tempat pergantungan. Sesuatu benda yang terbaik semasa kita hidup, iaitu saat-saat ataupun waktu yang paling baik dalam kehidupan harian kita. Apakah yang paling penting dalam kehidupan kita? Iaitu kita mengakui kita memerlukan Allah. Itu sebab dalam surah Ikhlas menyebut Allahus samad, Allah tempat pergantungan, Allah tempat kita bermohon hajat. Jadi dengan kita memohon hajat kepada Allah, kita merendah diri. Jadi sepanjang kehidupan kita ini penuh dengan kita merendah diri kepada Allah Ta'ala, dengan memohon hajat, keperluan kita kepada Allah. Apakah keperluan kita itu? Keperluan kita itu, kalau kita tengok di dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Apa dia yang kita minta tolong? Pada Allah. Apakah yang kita harap pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukanlah jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Jadi kita minta pada Allah supaya kita ni berada di atas landasan yang betul. Itu tujuan kita hidup di atas dunia ini. Kita merendah diri dan kita minta tolong pada Allah. Apa yang kita minta tolong? Kita minta tolong banyak. Kita minta tolong pada Allah. Kita minta ampun. Allahumma ighfirli zunubi, ya Allah ampunlah dosa aku. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunlah dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Banyak lagi doa-doa lain. Dalam doa makan, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkatan kepada kami. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, ya Allah hiduplah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman. Kesemuanya ini kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung pada Allah. Kalau kita tidak bergantung lagi kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi peringatan kita, merupakan penyakit dan sebagainya, yang terpaksa kita memohon hajat pada dia. Ketika mana Abu Yazid Al-Bastami, ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam malakut, kemudian ditanya kepadanya, adakah sesuatu yang menyenangkan Abu Yazid? Jawabnya tidak. Maka dikata kepadanya, engkau hamba Allah yang sesungguh-sungguhnya. Jadi maknanya di sini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengharapkan kepada Allah. Dia hanya mengharapkan pada Allah. Dia tidak mengharapkan yang lain. Kalau diberikan dia dapat melihat alam yang luas, diberikan harta kekayaan, diberikan segala-gala kesenangan hidup kepada dia, maka yang dia nak apa benda? Ialah keredaan Allah. Dia nak ialah hidayah dari Allah. Dia nak jalan yang lurus. Dia nak iman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yang bermaksud, apabila Allah kasih seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala. Maka bila ia berdoa, berkata malaikat, suara yang sudah terkenal, dan berkata Jibril, Tuhanku, hambamu Fulan sampaikan hajatnya. Jawab Allah, biarkan hambaku, aku suka mendengar suaranya. Maka apabila hamba itu berkata, Ya Rabbi, jawab Tuhan, labaik, hamba-Ku, tiada engkau berdoa melainkan aku sambut, dan tiada engkau minta sesuatu melainkan pasti aku berikan. Ada kalanya aku segerakan untukmu.
atau aku simpan untukmu yang lebih baik bagimu, atau aku tolak daripada bala yang lebih besar daripada itu. Jadi sesuatu bala yang menimpa seorang hamba Allah, yang Allah kasih lah, Allah kasih seorang hamba itu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi bala pada dia. Dia berdoa minta tolak bala, Allah perkenankan. Dan kadang-kadang Allah tidak berkenan, Allah Ta'ala tangguhkan. Allah suka mendengar hambanya yang merayu, berdoa, mohon ampun, mohon dilepaskan daripada bala bencana. Jadi di sini Allah menjadikan makhluk supaya makhluk sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalil dia di dalam surah Ikhlas. Allahu Samad. Allah itu tepat berdoa, tepat bergantung. Jadi hambanya jangan sekali-kali tidak mengambil peluang ini, tidak mengambil peluang memohon hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon hajat kita banyak. Antara apa dia hajat kita? Kita ni banyak dosa, kita mohon ampun pada Allah, dan kita tak tahu jalan yang mana kita nak tempuh. Kita mohon pada Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dan akhirat. Banyak benda-benda yang kita berhajat padanya. Tetapi bagi orang-orang kafir, mereka tidak berhajat, sebab mereka dah ada makan, dah ada minum, sudah boleh tidur macam binatang. Ada rumah, ada sarang, ada bini, ada makan, cukup, tidur. Itu orang kafir. Dia merasa sudah cukup, tak payah lagi apa-apa dah. Kita sebagai seorang yang beriman, seorang Muslim, seorang beriman, kita ada banyak hajat kita kepada Allah. Hajat kita apa dia? Kita banyak melakukan dosa pada dia, kita mohon ampun. Kita banyak hajat pada dia, kita minta jalan yang lurus, dan kita minta keredaan Allah dunia dan di akhirat. Kita minta Allah redha kita di dunia, minta Allah Ta'ala redha kita di dalam alam barzakh, kita minta Allah redha kita di padang mahsyar. Kita minta Allah Ta'ala berikan iman kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita minta Allah Ta'ala berikan nur kepada hati kita, kepada mata kita, pada penglihatan kita, supaya kita dapat melihat kebenaran. Kita minta kepada Allah semoga Allah berikan nur pada pendengaran kita, supaya kita mendapat dengar benda-benda yang benar. Kita berdoa kepada Allah seperti mana yang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Doa-doa banyak dalam Al-Quran. Doa-doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Isa. Banyak doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa dalam hadis. Jadi kita boleh amal hadis-hadis ayat Quran tadi untuk kita memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hajat kita tidak habis-habis. Selagi mana kita memohon pada Allah, selagi itulah Allah Ta'ala suka kepada kita. Wallah.